Minasan, konnichiwa. Hai, kyo desu ne. Sebelum memulai materi Mina no Nihongo bab 8 yang akan kami jelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Watashi no namae wa Alia desu. Watashi wa Arif desu. Watashi wa Abab desu. Hai, hajimemashou. Oke, jadi kali ini kami akan menjelaskan tentang Mina no Nihongo bab 8. Dalam Mina no Nihongo bab 8 ini terdapat kata sifat. Bisa dilihat di sini, kata sifat dalam bahasa Jepang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ikeoshi dan nakeoshi. Seperti yang terdapat dalam kolom ini, ikeoshi, ini ada contoh-contoh ikeoshi dan ada contoh-contoh nakeoshi. Nah, di ikeoshi sendiri itu ada oki, chisai, atarashi, furui, takai, dan yasui. Dan lain-lain sebagainya. Nanti kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi bisa cari di buku Mina no Nihongo yang terjemahan atau di internet. Dan ini ada nakeoshi, ada hansamuna, nigiyakana, suzukana, dan lain-lain. Dan di sini ada pola kalimat yang pertama, pola kalimat positif. Jadi pola kalimat yang pertama ini digunakan untuk menyatakan sifat dari suatu yang kebenarannya diakui secara umum. Pola kalimatnya itu ada kata benda di nani wa, ini nani kata sifat i, des. Ini untuk pola kalimat kata sifat i. Jadi contoh kalimatnya itu Fuji-san wa takai desu. Artinya itu gunung Fuji itu tinggi. Fuji-san itu adalah gunung Fuji. Takai itu artinya tinggi atau bisa diartikan sebagai mahal juga. Tapi kalau ini kan konteksnya Fuji-san. Jadi di sini gunung Fuji itu tinggi, takai di sini artinya tinggi bukan mahal. Dan yang contoh kedua adalah ii tenki desu. Artinya adalah cuaca bagus, cuacanya bagus. Oke, yang kedua itu ada kata sifat nakeoshi. Jadi sama seperti yang ikeoshi, nakeoshi juga seperti itu. Hanya saja di sini bedanya na-nya tidak dimunculkan. Jadi seperti ini. Kono machi wa kirei desu. Kota ini indah. Kirei itu artinya indah. Yamada-san wa shinsetsu desu. Yamada adalah orang baik. Shinsetsu artinya adalah orang baik, tapi hanya digunakan untuk orang lain saja, tidak bisa kepada diri sendiri. Dan yang kedua ada pola kalimat negatif. Pola kalimat negatif antara ikeoshi dan nakeoshi agak berbeda ya, tapi nggak terlalu susah, nggak usah diambil pusing. Jadi di sini ada keterangan benda nani wa, nani kata sifat i ditambah kunai desu. Untuk kata sifat i itu diikuti dengan kunai desu. Jadi di sini kan i-nya warnanya merah ya. Fuji-san wa takai desu yang awalnya bentuknya bentuk positif yang tadi seperti tadi, jika diubah ke bentuk negatif, i-nya dihilangkan menjadi Fuji-san wa takai desu. Itu artinya gunung Fuji itu tinggi. Jika diubah ke bentuk negatif, i-nya itu hilang. Jadi Fuji-san wa takakunai desu. I-nya hilang diganti dengan kunai. Yang kedua ada i tenki desu. Nah, i tenki itu pengecualian, bukan i kunai desu, tapi yo kunai tenki desu. Kata i itu setiap diubah ke negatif itu pasti berubah menjadi yo. Jadi yo kunai tenki desu. Artinya cuacanya tidak terlalu bagus. Untuk yang kedua, kata sifat dalam bentuk negatif itu ditambah ja arimasen. Contohnya itu adalah kono machi wa kirei desu, yang awalnya artinya kota itu indah. Ketika menjadi bentuk negatif berubah menjadi kono machi wa kirei ja arimasen. Tinggal ditambah dengan ja arimasennya saja. Ini tidak ada yang dihilangkan atau diapakan lagi. Tidak, ini hanya ditambah ja arimasen. Dan contoh seperti contoh kedua juga, Yamada-san wa shinsetsu desu menjadi Yamada-san wa shinsetsu ja arimasen. Dan ini ada pola kalimat tanya. Pola kalimat tanya untuk do desu ka. Untuk polanya adalah kata benda nani wa nani do desu ka. Digunakan untuk menerangkan pendapat seseorang terhadap sifat dari keadaan suatu benda atau keadaan seseorang. Contohnya, Nihon no seikatsu wa do desu ka? Ini bentuk pertanyaan. Bentuk ka ya, itu adalah bentuk pertanyaan.
bagaimana kehidupan di Jepang? Tanoshii desu. Begitu. Jadi Nihon no seikatsu wa do desu ka? Jawabannya tanoshii desu. Bagaimana kehidupan di Jepang? Jawabnya menyenangkan. Dan contoh yang kedua, daigaku no ryo wa do desu ka? Furui desu ga benri desu. Bagaimana asrama di universitas? Sudah tua tetapi praktis. Nah, jadi bentuk pertanyaannya itu seperti itu ya. Nihon no seikatsu wa do desu ka? Artinya bagaimana kehidupan di Jepang. Jadi do desu ka itu bisa diartikan bagaimana. Lalu kita selanjutnya akan menuju pada kata sifat i, wa, dan kata benda. Contoh yang pertama adalah Fujisan wa takai yama desu, yang berartikan Gunung Fuji adalah gunung yang tinggi. Dan yang kedua adalah Tokyo eki wa oki eki desu, yang berartikan stasiun di Tokyo adalah stasiun yang besar. Dan yang kedua adalah kata sifat na, wa, lalu kemudian diikuti kata benda. Ketika kata sifat menerangkan kata benda, kata sifat diletakkan di depan kata benda. Kata sifat na menerangkan kata benda dengan bentuk diikuti na. Sebagai contoh, yang pertama adalah Wato sensei wa shinsetsu na sensei desu, yang berartikan bahwa Bapak Wan adalah guru yang baik hati. Yang contoh yang kedua adalah Osaka wa nigiyaka na machi desu, yang berartikan Osaka adalah kota yang ramai. Oke, selanjutnya kita berada pada sesi ga dan soste. Partikel ga digunakan untuk menyambungkan kalimat yang menyatakan sebelum dan sesudah secara paradoksial. Dalam kalimat adjektifal yang subjeknya sama, hal yang bersifat positif oleh si pembicara diletakkan di bagian depan, maka hal yang negatif di bagian belakangnya. Sebaliknya, jika hal yang bernilai negatif diletakkan di depan, maka hal yang positif diletakkan di belakangnya. Sebagai contoh, kita lihat pada contoh berikut ini. Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu, yang berarti makanan Jepang itu enak tetapi mahal. Oke, kita segera menuju ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua berbunyi Nihon no seikatsu wa isogashi desu ga omoshiroi desu, yang berartikan kehidupan di Jepang sibuk akan tetapi menyenangkan. Kita menuju pada slide selanjutnya. Yang kedua adalah soste. Soste digunakan untuk menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua secara berurutan dan diletakkan di kalimat kedua. Sebagai contoh adalah Nihon no chikatetsu wa do desu ka? Benri desu. Soste kirei desu, yang berartikan bagaimana kereta bawah tanah di Jepang praktis dan indah. Selanjutnya kita akan menuju pada totemo dan amari. Totemo dan amari adalah kata keterangan yang menyatakan tingkat. Totemo mempunyai arti sangat, sementara amari mempunyai arti yang tidak begitu atau tidak terlalu. Sebagai contoh, Peking wa totemo samui desu, yang berarti Peking sangat dingin. Sementara contoh yang kedua adalah Kore wa totemo yume na eiga desu, yang berartikan ini film yang sangat terkenal. Selanjutnya ada amari. Sementara amari itu mempunyai arti tidak begitu atau tidak terlalu. Contohnya adalah Shanghai wa amari samukunai desu, yang artinya Shanghai tidak begitu dingin. Selanjutnya contoh kedua ada Watashi wa amari yume ja arimasen, yang artinya saya tidak terlalu terkenal. Yuk saksikan yang berikut ini. Totara-san, Nihon no seikatsu wa do desu ka? Mainichi tanoshii desu. Sou desu ka? Bera-san, o shigoto wa do desu ka? そうですね。忙しいですが、面白いです。お茶の一杯いかがですか？結構です。ああ、もう6時ですね。そろそろ失礼します。今日はどうもありがとうございました。いえいえ、またいらっしゃってください。